Halo sobat, kembali lagi bersama saya Redo, and welcome to the Red Zone. Ini adalah kisah dari seseorang yang bisa dibilang seperti psikopat dan juga bisa dibilang seperti hantu. Yang mana pria ini atau makhluk yang satu ini, ia menggunakan kostum yang mana ia akan menggorok lehermu, memotong dan menyayat dadamu, lalu menggantungmu di atas jembatan dengan keadaan menjadi mayat. Dalam kesempatan kali ini aku akan membahas cerita urban legend yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Bunny Man. Yang mana kisah ini bisa dibilang sama dengan kisah Bridge Swarm, yaitu sama-sama pembunuhan dan berada di jembatan. Cuman yang membedakannya adalah Bunny Man ini adalah sesosok manusia misterius, sedangkan Bridge Swarm merupakan cacing besar yang berada di jembatan. Bagi kalian yang belum menonton cerita mengerikan dari Bridge Swarm ini, kalian bisa mengklik linknya yang ada di atas ini. Klik dulu linknya dan tonton videonya. Seperti namanya, Bunny Man, yang memiliki arti ialah manusia kelinci. Yang mana manusia kelinci yang satu ini hobinya adalah membunuh manusia. Ia akan menggorok leher korbannya, memotong dadanya, lalu menggantung di ujung jembatan. Kisah ini terjadi di daerah Virginia, Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1904. Yang mana itu terjadi bertepatan pada musim gugur. Pada waktu itu, beberapa napi menuju Lorton dipindahkan dengan menggunakan bus. Namun naas sobat, bus itu terjadi kecelakaan hebat, yaitu menabrak pepohonan. Yang mana kecelakaan itu mengakibatkan sebagian napi terluka. Namun naasnya sobat, bagi mereka yang sanggup untuk kabur, mereka akhirnya melarikan diri ke dalam hutan-hutan. Napi itu sebagian lolos dan kabur. Kita cerita napi-napi yang kabur itu dalam seminggu kemudian akhirnya berhasil ditangkap oleh kepolisian. Namun sayang sobat, kecuali dua orang yang belum tertangkap. Dua orang itu bernama Marcus Walser dan Douglas J. Clifford. Selama pencarian dua orang ini sobat, polisi menemukan bangkai kelinci di mana-mana sobat. Yang mana bangkai kelinci itu bentuknya sangat mengerikan dan mati sepertinya dalam keadaan yang sangat tragis. Polisi mencurigakan sepertinya kelinci-kelinci ini mati diakibatkan oleh dua orang ini. Tak lama kemudian Marcus akhirnya ditemukan. Namun sayang, keadaan Marcus yang ditemukan ini tidak bernyawa. Ia ditemukan di jembatan Fairfax Bridge Station, yang mana jembatan itu saat ini diberi julukan dengan jembatan Bunny Man. Ia ditemukan dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dengan di tangannya terdapat sesuatu yang berbentuk pisau yang terbuat dari batu dan genggamannya itu terbuat dari kayu. Namun tewasnya Marcus ini tidak diselidiki oleh kepolisian. Bagaimana ia bisa tewas begitu saja? Polisi tidak mempedulikannya. Akhirnya polisi memberi julukan Marcus ini tewas, yaitu dengan julukan Bunny Man. Karena dikira polisi kelinci-kelinci itu mati karena disebabkan oleh Marcus itu. Tak lama kemudian dari kematian Marcus itu, ternyata polisi masih menemukan bangkai-bangkai kelinci. Itu dalam artian bukan Marcus lah yang menyebabkan kematian kelinci yang begitu banyak dan tragis itu. Polisi salah memberikan julukan kepada Bunny Man kepada Marcus itu. Lalu akhirnya polisi memberikan julukan itu kepada temannya Marcus, yaitu Douglas J. Clifford. Dalam waktu yang begitu lama, Douglas tidak ditemukan dan akhirnya timbullah spekulasi, wah sepertinya Douglas ini telah mati nih, karena tidak ada lagi jejak-jejak atau perbuatan dari Douglas ini. Hingga akhirnya pada tahun 1905 bangkai kelinci kembali ditemukan lagi sobat, yaitu tepatnya pada hari Halloween. Hingga tengah malam bangkai kelinci itu terus ditemukan, yang mana di tempat Marcus yang meninggal, yaitu jembatan. Di tempat itu biasanya terjadi perayaan Halloween di sana.
Anak-anak dan remaja akan berpesta di tempat itu untuk merayakan Halloween. Dan beberapa anak-anak dan remaja lalu pulang karena sudah larutnya malam. Lalu menyisakan tinggal 3 orang lagi nih sobat di dalam jembatan itu. Yang mana ketiga orang itu keesokan harinya ditemukan dalam keadaan tewas sobat. Yang mana keadaan tewasnya ini dengan bentuk leher telah digorok, dada telah dibelah lalu digantung. Kejadian ini, peristiwa ini persis terjadi pada tahun lalu, yaitu kejadian yang ditimpa oleh Markus. Dalam artian, teror di jembatan ini belumlah berakhir. Pelakunya masih berkeliaran. Entah itu psikopat, entah itu hantu. Pelakunya belum terungkap. Wah, berarti penjahatnya masih ada nih. Wah, sangat mengerikan. Aku yang menceritakannya aja merinding nih. Serius. Setahun berlalu dan akan kembali lagi di hari perayaan Halloween. Namun masyarakat sekitar masih belum bisa melupakan kejadian yang terjadi pada Halloween tahun lalu. Namun di jembatan itu sobat, masih tetap ada perayaan Halloween-nya. Nah ini nih, belum jerah-jerah juga masyarakat di sekitar sana. Yaitu, di jembatan itu terdapat 7 orang yang sedang merayakan Halloween. 6 berada di dalam jembatan itu dan 1 menunggu stay di luar. Karena yang 1 ini takut akan terjadi apa-apa di jembatan. Dan jikalau terjadi apa-apa, ia akan sempat bisa lari keluar di daerah tersebut. Dan ternyata benar saja sobat, 1 orang yang berada di luar ini bernama Adrian melihat ke dalam jembatan itu. Ia melihat cahaya yang redup-redup. Dan tak lama kemudian teriakan besar dan kuat dari dalam sana. Teman-temannya berteriak dan ketika dilihat, Adrian sendiri menyaksikan teman-temannya itu telah tewas dan digantung di dalam jembatan itu. Wah, itu sangat creepy man, sangat mengerikan. Adrian ketakutan lalu berlari menuju ke pemukiman masyarakat, lalu melaporkan kejadian apa yang ia lihat dengan matanya sendiri. Namun sayang sobat, penduduk dan masyarakat itu tidak mempercayainya. Dan ketika melihat peristiwa itu, lalu menuduh si Adrian lah pelaku dari semua pembunuhan ini. Adrian lalu dibawakan dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa karena perilakunya ini. Lalu 8 tahun kemudian sobat, korban kembali berjatuhan di hari yang sama, yaitu di hari Halloween. Lalu bentuk dan peristiwa korbannya pun sama persis dengan kejadian 8 tahun silam. Ini berarti bukan Adrian lah pelakunya 8 tahun silam. Adrian masih di dalam rumah sakit jiwa itu dan penduduk di sana kembali menarik kata-katanya bahwasanya Adrian lah pelakunya. Namun sayang sobat, Adrian yang berada di dalam rumah sakit jiwa itu telah benar-benar menjadi gila karena peristiwa ini. Entah ia menjadi gila karena difitnah bunuh teman-temannya, atau ia menjadi gila karena menyaksikan pembunuhan yang terjadi oleh teman-temannya oleh psikopat yang bernama Bunny Man. Kejadian ini terus berlanjut hingga tahun 1970-an sampai dengan 1980-an. Nah, di sini nih yang saya sebut di awal cerita tadi, pelaku ini entah psikopat atau hantu gitu. Jikalau psikopat, gak mungkin lah hidupnya itu bisa sampai ke tahun 1980-an. Dan jikalaupun hantu, kenapa hantu di sini harus menyamar sebagai Bunny Man atau manusia kelinci? Yang mana ada beberapa penampakan dari Bunny Man ini. Yang mana Bunny Man ini menggunakan kostum kelinci. Salah satunya adalah di foto berikut. Cerita ini bisa dipercaya dan bisa juga tidak dipercaya, karena ini hanyalah urban legend. Yang mana arti dari urban legend adalah mitos yang belum tentu benar kebenarannya. Nah, bagaimana pendapat kalian sobat? Apakah cerita kali ini sudah cukup creepy dan membuat bulu kuduk kalian merinding? Komentar di bawah dan kasih like-nya. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu. See you next time and bye.